Baik, selamat malam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dua kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan dulu tim saya. Yang pertama ada Sri Okarani, ada Sulaiman Al-Rasid, dan Natalen Billy Wibowo. Presentasi ini saya buat salah satunya adalah untuk memenuhi tugas besar dua mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja. Adapun bisnis yang kita rintis di kelompok ini namanya kita bisnis jualan apa ya namanya? Jualan es klamud jeli susu. Kita menjual minuman yang akan membuat dahaga menjadi segar kembali. Itu julukan atau jargon yang kita punya ya. Jadi kan kalau sekarang tuh jualan itu harus ada jargonnya biar salah satu marketing juga mungkin ya. Lalu bisnis atau topik bisnis yang diajukan buat nextnya kalau kita bisnisnya udah gede, mungkin kita ingin cari investor, mungkin ini yang akan dikedepankan. Bisnis yang ingin kita jalankan adalah membuka usaha, mungkin kedepannya akan membuka food juga, yang mungkin istilah trennya itu food and beverage, yang berkonsep murah tapi tidak murahan serta kenyang di dalam perut. Juga memicu hal mulia ingin diwujudkan karena niat Tuhan, serta terkait kami ingin membuka usaha untuk pemasukan tambahan. Selain itu juga ingin membuka peluang pekerjaan bagi siapapun yang ingin bekerja. Informasi produknya yang kita tawarkan yaitu es klamud jeli susu yang seperti yang di awal sudah sampaikan. Es ini merupakan minuman berbahan dasar kelapa muda dan segar. Air kelapa juga menyehatkan bagi tubuh. Ide ini pun dibuat karena di latar belakangi kelapa muda mungkin mudah ditemui di sekitar kita di Indonesia ya. Kita kan di Jakarta juga banyak sih sebetulnya. Jadi ya kita bisa hitung-hitung lah kelapa harganya berapa gitu. Nanti hitung-hitungannya di slide selanjutnya ya. Makanya jadi biar, karena sekarang mungkin milenial jarang sekali minum kelapa muda ya, jadi lebih ke yang lagi hits itu boba-bobaan. Makanya kita ada sedikit mix gitu dengan susu dan lain sebagainya. Solusinya, selain es klamud di susu, kami juga membuat beberapa makanan lain, menyediakan jajanan dengan harga relatif murah, dengan rasa yang enak dan porsi yang relatif besar. Di sini selain es juga kita menyediakan berbagai jenis jajanan yang bisa dipilih customer. Produk makanan pun dibuat sendiri oleh pekerja sehingga terjamin kualitas dan kebersihannya. Problemnya, kebutuhan masyarakat akan jajanan enak, banyak, dan murah. Jadi itu salah satu mungkin challenge juga ya buat kita. Kemudian yang kedua, jajanan dengan banyak jenis jajanan di suatu tempat. Jadi karena sekarang kan dimana udah ada apa namanya marketplace seperti online, jadi mungkin apalagi anak muda itu jajan itu lebih sering di apa namanya di marketplace seperti itu. Karena apa, mungkin di sana banyak sekali promo, banyak variannya, karena mungkin orang-orang yang tidak melek teknologi tidak akan memasukkan ke situ. Jadi orang-orang yang semakin melek teknologi mungkin akan semakin mudah berwirausaha ya. Lalu produk homemade yang terjamin kualitas. Lalu, apakah bisnis ini dibutuhkan modal yang cukup besar? Tentu tidak. Produk hanya bisa dibuat dalam jumlah sedikit, tidak juga. Produk dipesan melalui PO atau pre-order enggak juga ya. Jadi kita fleksibel. Terus pemesanan bisa langsung diantar ke tempat customer dengan catatan terjangkau yang mungkin masih di area kios kita. Rasanya juga enak, porsinya besar dan banyak. Terus kita memilih jenis bisnis yang disukai,
atau dipilih, menyiapkan modal usaha tentunya, menentukan segmen pasar yang dipilih, menyiapkan bahan, produknya mutunya lebih baik, melakukan pemesanan melalui media. Dalam melakukan produksi itu kita ada Cake Lumer ini memilih bahan dengan kualitas terbaik serta memiliki banyak varian rasa dan memiliki beberapa kemasan, artinya 300 ml dan 450 ml. Dengan Cake Lumer ini kami ingin membagikan kebahagiaan dengan rasa dan ciri khas seperti memakan cake rendah gula. Dengan adanya Cake Lumer ini, kami berharap dapat membuat mood para pembeli menjadi ceria setelah makan cake dari kami. Terus ini share dari kita, target revenue kita ada di sini, bisa dilihat oleh teman-teman juga. Ada daily-nya, kemudian ada month to date-nya juga di sebelah sini. Ini mungkin bisa dilihat statistiknya. Kita next aja. Sorry. Ke ini, keduluan ya tadi. Di sini ya. Ini profil ya. Apa namanya, segmen yang kita akan sasar ya. Itu usia di 25 sampai 35 tahun. Itu sih yang menjadi concernnya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada yang udah di yang sudah kami tentukan, ya mungkin itu lebih bagus lagi. Nah, di sini ya tempatnya. Terus rasa murah, rasa enak, porsinya banyak, kualitas terjamin, bisa diantar dan banyak varian. Mungkin ini spill budget kita ada di, kalau saya lihat sih, di terbesar kita itu ada di marketingnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri sharingnya, yang paling besar itu segmennya yaitu di marketing. Next, ini kalau kita presentasikan teman-teman, ini bisa teman-teman lihat ya. Lalu ini forecastnya antara revenue dan expand, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada revenue 3 bulan kita, keempat dan yang kelima. Jika dibandingkan dengan expand, bagi saya ini masih relate ya, maksudnya masih wajar, apalagi kita bisnis yang terbilang baru dengan modal minim juga. Oke, ini kita ambil di 4 bulan terakhir, ada di revenue di salesnya 320, di revenue-nya di 6 juta, tentu ini 6 juta rupiah ya. Profitnya sekitar 80%, itu margin kotornya 80%. Oke, next. Roadmapnya Februari kita di persiapan mulai usaha, kemudian Maret opening gitu kan, April, Mei dan Juni kita juga sempat ikutan pameran usaha juga di bulan Juni. Lalu next, moto kita yaitu mengurangi sampah plastik ya. Nah, ini untuk kita sebagai apa ya, bukan pendiri atau ya penggagas atau penggeraknya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ini yang sebelah paling kiri itu ada Mbak Sri Oktarina. Beliau juga adalah berperan aktif ya dalam tugas ini. Kemudian ada Sulaiman Arasi juga sama, berperan aktif juga. Kemudian ada Mas Natal Billy juga sama, beliau aktif di bidang marketing. Kalau Sulaiman Arasi ini mungkin lebih ke penyusunan laporan keuangan, karena kita percaya mau bisnis sehebat apapun, karena tetap harus ada pencatatannya. Untuk Mbak Sri ini lebih ke gagasan dan idenya, terus bagaimana cara memasarkan dan strategi ke depan mungkin ya. Kurang dan lebihnya dari saya sekian, terima kasih, selamat malam.